utama dari Gereja Metodis Samudra Jakarta yang tempat Kristen ibadah. Tapi saya grup satu-satu Samudra Kristen. Ini teman-teman juga kami berharap kalian tetap cita-cita di Natal ini ya. Kita sama-sama merasakan Natal sekarang, Natal yang di masa pandemi ya. Tapi kita percaya apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa rasakan di Natal ini pasti buat kita sukacita. Hai guys, selamat Natal. Tuhan Yesus memberikan iman, jaga iman, dan jangan benar. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Natal membawa pengharapan, sukacita, kasih. dan damai bagi kita semua. Amin. Damai di surga, Tuhan bumi, kasih, lalu menyertai kita. Kami selalu mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Amin. Kami CG Sion mengucapkan Selamat Natal. God is with us. Yeay! Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God is with us. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. God is with us. Tuhan beserta kita. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kelahiran Yesus Kristus di hati kita, Bawa damai sejahtera kita. Di hidup kita. Kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020. God is with us.
Shalom, selamat Hari Natal. Jemaat kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Natal. Natal tahun ini Natal yang istimewa. Kita bersama-sama bisa mengadakan dengan keluarga, meskipun dengan situasi yang terbatas. Tapi saya percaya sukacita yang Tuhan berikan tidak akan berkurang. Nah, karena itu supaya semakin sempurna sukacita semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti ikuti dalam pujian, bersama-sama kita menyanyikan, juga bersama-sama kita menikmati dari awal sampai akhir dalam sikap yang penuh hikmat. Dan juga jangan lupa di akhir nanti persiapkan ucapan syukur untuk persembahan Natal kita. Saya percaya seperti tema yang kita angkat, God is with us. Kita akan pasti merasakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama merayakan Natal bersama dengan keluarga, menikmati anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah Natal kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kami, bahkan dalam ibadah, di tempat kami masing-masing, bersama dengan keluarga. Kami menikmati hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, berkati setiap kami, baik kami yang ada, yang melayani di tempat ini, dan semua perangkat yang kami gunakan, juga seluruh jemaat di tempat masing-masing. Biar kami menikmati Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dari awal sampai akhir, sehingga sukacita Natal yang istimewa pada hari ini bersama dengan keluarga sempurna Tuhan di dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur, kami nyerahkan ibadah kami ini, ibadah Natal kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Gloria, Gloria, Gloria. In excelsis Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak sorga terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
puji, syukur dan hormat hanya bagi Tuhan Juru Selamat yang telah lahir. Sudah lahir Juru Selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat persembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal tidak akan sepenuhnya dapat nikmati sebelum pada satu kesadaran bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber pengharapan, sumber sukacita kita, kasih dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena itu, di hari Natal ini, mari saudaraku, dengan penuh ucapan syukur, kita katakan, terima kasih Tuhan, karena Engkau mau lahir bagi kami. Selamat datang Tuhan. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari sorga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita sorga dan bergema. Sungguh hari ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Salam, salam. Rasa syukur dan sukacita kita nyatakan dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus, Raja dan Juru Selamat. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam, selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Puncak dari kebaikan Tuhan adalah melalui seorang bayi mungil yang lahir di palungan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saudaraku,
Natal ini adalah tentang kebaikan Tuhan. Apapun situasi kita saat ini, bahkan situasi dunia sekalipun, tidak menyurutkan hati kita untuk bergembira menyambut kelahiran Yesus Sang Raja. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Terimalah Dia di hatimu, Yesus, Raja Sang Penebus. Terus bersoraklah, mari bersyukurlah. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dia Tuhan yang menjadi sama dengan manusia, Tuhan yang beserta dengan kita, Dia Tuhan yang tinggal di dalam kita. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika pengaruh yang paling kuat di dalam hidup kita adalah tentang penebusan Kristus, maka setiap segi hidup kita adalah memuliakan Dia dan memberi buah baginya. Karena Dia lahir untuk kita, untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus
Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itu firman Allah yang turun ke bumi, ya jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita kembali bersama-sama bisa mengadakan ibadah Natal meskipun secara virtual di tempat kita masing-masing. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Kita bersyukur dalam situasi saat ini kita bisa bersama-sama menikmati Tuhan. Karena itu tahun ini Natal kita dengan tema God is with us. Kita akan merenungkan, kita akan melihat bagaimana Tuhan sudah nyatakan yang terbaik bagi kita. Dan kita mau terus menikmati Tuhan karena Dia sudah hadir untuk kita. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini dengan segala keterbatasan. Seperti biasa kami berkumpul di rumah-Mu, jumlah yang cukup besar dan banyak, sehingga kami bersukacita merayakan Natal. Tetapi Tuhan, tahun ini kami menyatakan ini adalah Natal yang istimewa, di mana kami boleh merayakan bersama dengan keluarga kami. Dan kami sungguh menikmati akan anugerah Tuhan ini. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami alami saat ini, tetap kami merasakan sukacita, sesuai dengan tema yang kami boleh renungkan bersama-sama. God is with us. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, tema kita yaitu God is with us. Saudara,
Di dalam situasi saat ini, ya kita tahu, baik juga anak-anak kita yang sekolah, juga mungkin kita yang bekerja dari rumah, semuanya serba online. Juga dalam pembinaan-pembinaan, ibadah kita, dan juga persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Nah, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, muncul satu hal yang menjadi pergumulan kita. Kita tahu bahwa ketika kita menggunakan Zoom ataupun Google Meet, saudara, kita melihat ya bagaimana di room masing-masing itu ada memang gambar, ada memang foto, ada memang orang di sana. Tetapi saya melihat saudara, antara ada dan hadir itu berbeda. Bisa jadi tampilannya gambar ada, mungkin pikirannya kemana-mana, atau mungkin dia lagi mengerjakan sesuatu hal. Ada juga saudara yang memang tidak menampilkan videonya, sehingga ada kode namanya, atau mungkin hanya gambarnya. Artinya apa? Artinya bahwa dia ada tetapi tidak hadir. Nah, sering sekali seperti ini saudara yang kita alami juga. Ya, di gereja terkadang hadir, tetapi saudara kalau kita melihat ya, kehadirannya itu pun terkadang ya tidak dirasakan. Sehingga dikatakan dia ada tapi dia tidak hadir. Begitupun dalam keluarga, seringkali dalam keluhan-keluhan seorang anak ataupun seorang istri berkata, "Ya, Pak Pendeta, terkadang Papa itu ada di rumah tapi kami tidak merasakan kehadirannya." Saudara, ini menjadi satu masalah. Ada tidak sama dengan hadir. Nah, saudara, kita mempunyai Allah yang maha hadir. Allah kita Allah yang maha hadir. Bahkan saudara, kalau kita melihat ya di dalam perjanjian lama, konsep perjanjian lama, ketika Tuhan yang maha hadir itu hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kemah suci, ya, tabernakel, disekelilingi oleh kemah-kemah suku-suku, dan di tengah-tengahnya di situ ada ruang kudus, dan di situ tempat hadirnya Allah. Di atasnya ada tiang awan dan tiang api. Apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan bahwa Allah itu Allah yang ada dan dia hadir. Bahkan bukan hanya dia hadir, dia maha hadir. Pada waktu itu dia ada di kemah itu dan dia ada di tempat-tempat yang lain. Nah, isunya saudara, isunya seringkali, jika Allah itu maha hadir, mengapa tidak semua orang mengalami kehadiran Tuhan? Jika dia maha hadir, mengapa tidak semua orang bisa mengalami kehadirannya? Setelah inilah yang menjadi permasalahan, inilah isu. Secara khusus dalam situasi saat ini saudara, kita mau supaya dalam hidup kita Allah benar-benar ada dan Allah benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Karena kita membutuhkan kehadiran Allah. Kita membutuhkan kehadiran Allah dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Nah, karena itu saudara, kita mau merenungkan Natal pada tahun ini. Kita mau katakan God is with us. Tuhan itu beserta kita, bukan hanya hadir, dia bersama-sama dengan kita. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan
yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, bagian firman Tuhan ini sungguh luar biasa sekali. Bagaimana penulis Ibrani katakan bahwa kita ini sebenarnya harus dengan penuh keberanian untuk datang kepada Tuhan. Artinya bahwa kita itu sudah sangat dekat sekali dengan Tuhan. Nah, ini saudara mengacu kepada apa yang menjadi tema kita dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya dikatakan, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, penulis Ibrani tahu ketika malaikat datang kepada Maria mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan namanya Immanuel. Artinya pada saat itu sudah nyata hal yang ajaib bahwa Tuhan beserta dengan kita. Saudara, bagian ini apa yang dikatakan, yang disampaikan kepada Maria dan Yusuf, ini adalah penggenapan di dalam Yesaya 7 ayat 14, saudara. Ini adalah nubuat 740 tahun sebelum Masehi. Bahkan saudara, selama 40 tahun Yesaya terus bernubuat 40 tahun pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda. Dia terus bernubuat, saudara, bernubuat. Dan akhirnya 740 tahun kemudian baru itu tergenapi. Baru nubuat itu tergenapi. Saudara, di sini kita melihat bagaimana janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Saudara, Natal mengingatkan kita bahwa nubuat-nubuat yang pernah dinubuatkan, yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan, digenapi oleh Tuhan. Nah, itu masih berlaku, saudara, buat dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya itu, dikatakan saudara, anak darah itu, anak darah perawan yang mengandung dan melahirkan. Saudara, ini adalah satu kelahiran yang ajaib. Sehingga Maria katakan, bagaimana mungkin, aku kan belum bersuami. Saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan di sini? Tuhan ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bisa terjadi di dalam Tuhan. Jika rencana Tuhan sudah Tuhan nyatakan, maka semuanya akan tergenapi. Tidak mungkin sekalipun akan menjadi mungkin. Bahkan sudah dikatakan, saudara, Immanuel. Saudara, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh malaikat dalam Matius 1 ayat 23 ini, saudara. Ini yang menjadi pegangan, terus menjadi benang merah pada masa-masa perjanjian baru. Terus diyakini, terus saudara dialami oleh nabi-nabi Tuhan, oleh rasul-rasul, bahkan oleh anak-anak Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ibrani, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah artinya God is with us. Tuhan hadir
dalam hidup kita. Saudara, saya tidak tahu saudara apa yang saudara alami masa-masa pandemik ini. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan 8 bulan, bahkan setahun, bahkan katanya saudara, ya itu akan terus sampai tahun 2021. Meskipun vaksin sudah ditemukan, tetap saudara jumlah yang banyak harus diproduksi, harus dibagi. Saudara, kalau bertanya kapan ini berakhir, saya juga katakan saya tidak tahu saudara. Kita semua tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Nah ini saudara, ya, karena itu apa yang dikatakan oleh Ibrani, dengan penuh keberanian, dengan penuh keberanian. Apa maksudnya saudara? Saudara, seringkali orang berpikir dengan penuh keberanian bukan dalam hal konteks menantang seseorang saudara, ya, dengan berani datang, ayo Tuhan. Bukan saudara. Kata penuh keberanian ini saudara berasal dari kata parhesia. Parhesia yang berarti saudara itu ada keyakinan karena ada kepastian. Jadi datang itu dengan yakin karena ada kepastian. Mengapa saudara? Karena dosa membuat orang tidak mau dan tidak berani datang kepada Tuhan. Jadi saudara jangan pikir saudara seorang bisa gampang datang kepada Tuhan. Ibrani tahu, dengan penuh keberanian, dengan satu keyakinan, ada kepastian, datang kepada Tuhan. Saudara, Kejadian 3 jelas sekali bagaimana ketika Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa. Apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi dari Tuhan. Mereka sembunyi dari Tuhan. Dosa membuat orang lari dari Tuhan. Dosa membuat orang sembunyi daripada Tuhan. Jangankan saudara untuk datang kepada Tuhan, mendengar saja saudara suara Tuhan, dia sudah takut. Yesaya juga mengatakan saudara, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjangkau, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, tetapi ada penghalang, yaitu segala kejahatan dan dosa-dosamu. Saudara, hari ini kita mau belajar saudara meyakini dengan yakin, dengan kepastian, dengan keberanian untuk terus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu hadir dan selalu beserta dengan kita, dan kita tinggal datang kepada Tuhan. Karena itu saudara, kekristenan itu adalah sebuah keyakinan dengan penuh jaminan yang sungguh pasti. Jadi saudara, iman kita iman yang pasti. Aneh saudara, kita meyakini sesuatu hal yang tidak pasti. Kita meyakini sesuatu yang tidak terjamin. Kekristenan adalah sebuah keyakinan dengan jaminan yang sungguh pasti. Kita pasti saudara diterima Tuhan. Kita pasti saudara masuk ke sorga, bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah nyatakan semuanya itu. Nah, di hari Natal ini kita mau membahas dengan tema kita, God is with us. Kita mau saudara, supaya kita dengan keberanian, kita datang kepada Tuhan. Kita mau meyakini bahwa memang Tuhan itu hadir. Apa yang buat kita terjamin untuk hal gitu? Ada 3 hal saudara. Yang pertama saudara, darah Yesus menjamin pengampunan dosa kita. Saudara, dikatakan jelas sekali ayat 19 saudara, ya, darah Yesus. Jadi saudara, tanpa pengampunan dosa tidak ada perjumpaan dan persekutuan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Saudara, Allah itu Allah yang kudus. Dia kudus. Dan tidak mungkin saudara yang kudus bertemu dengan yang berdosa. Allah ingin selalu datang kepada manusia, bersekutu bersama-sama. Tetapi saudara, Allah melihat ada dosa di dalam diri manusia, dan dosa itu harus
membereskan lebih dulu. Yesus yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Yang pertama, dia mau bereskan dosa manusia. Mengapa? Karena harus ada pengampunan dosa lebih dulu, sehingga bisa ada persekutuan dengan Allah, bisa bersekutu, bisa intim dengan Tuhan. Saudara, percuma kalau kita belum ada pengampunan dosa, kita tidak bisa intim dengan Tuhan, kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Dan jika tidak bisa berelasi dengan Tuhan, maka kita tidak bisa berelasi dengan sesama kita. Yang pertama, saudara, Tuhan itu membereskan. Dia menjamin dengan darahnya, dia menjamin pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa yang Yesus lakukan, yang Tuhan Allah lakukan itu penuh dan total. Dengan kepenuhannya, dengan keteguhan hatinya. Dia sungguh-sungguh, saudara, dia membereskan secara total semua dosa-dosa kita. Nah, karena itu, saudara, kita harus merespon hidup kita juga dengan penuh, dengan total. Bagaimana dikatakan saja, dia taat sampai mati. Yesus membereskan dosa-dosa kita. Dia katakan sudah selesai. Artinya apa? Artinya semua dosa kita tidak ada lagi, saudara, tertinggal. Status itu diberikan status yang benar, supaya kita bisa datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta Tuhan. Dan kita selalu merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, dalam konteks seperti ini, saudara, pada masa-masa pandemik ini, saudara, mari kita merespon. Saya tidak tahu, saudara, apakah saudara ketika ibadah, saudara memang mempersiapkan sungguh-sungguh. Saudara, ya maaf, mungkin ada yang langsung bangun tidur, baju tidur, saudara, beribadah pada Tuhan. Saudara, memang Tuhan maha hadir, saudara. Ya, ada yang bilang ini, Pak Pendeta, Tuhan kan maha hadir. Artinya, ya dia ada di mana saja. Kita bisa datang pada Tuhan, betul, saudara. Tuhan maha hadir. Dia ada dimanapun, di tempat kita bekerja, di rumah kita, di jalan dimanapun. Tetapi masalahnya kita tidak maha hadir, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Dan kita membutuhkan hari, waktu yang tertentu untuk bertemu dengan Tuhan yang maha hadir itu. Kali itu ada hari Sabat, ada hari Minggu, ya, ada pukul 8, ada pukul 10. Waktu yang ditentukan, kenapa? Karena supaya kita bisa fokus, kita mengalami Tuhan. Tuhan yang maha hadir itu mau, saudara, menerima kita, dan kita datang dengan keberanian. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, saudara, kita mengalami sukacita Tuhan. Saudara, itulah artinya God is with us. Tuhan bereskan dulu dosa, penghalang, supaya kita bisa datang, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Saudara, mari kita merespon, saudara, dengan sepenuh hati. Mungkin masa-masa pandemik ini mungkin cukup panjang. Saudara, persiapkan, meskipun di rumah, saudara, dia hadir di rumahmu. Dia hadir di gereja ini. Kita membutuhkan waktu, fokus, kita beribadah, kita menyembah kepada Tuhan, kita menikmati Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Darah Yesus menjamin pengampunan dosa. Setiap kita, saya percaya, kita sudah dihapuskan, diampuni dosa-dosa kita oleh darah Yesus. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus menjamin jalan yang baru dan hidup. Saudara, jelas sekali, saudara, ya. Yesus menjamin jalan yang baru. Maka dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, dia adalah jalan.
Jalan yang dibangun di sini saudara, jalan dari sisi Allah. Jadi saudara, manusia tidak bisa datang kepada Tuhan, tidak bisa. Bagaimana Tuhan bisa beserta dengan kita saudara? Kita datang pada Tuhan, tidak bisa kita datang pada Tuhan karena Tuhan itu kudus. Jadi saudara, yang pertama saudara, dia datang, dia membuka jalan dan dia datang kepada manusia dan sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan. Manusia tidak bisa datang saudara, dia bisa sampai kepada Tuhan. Tuhan datang lebih dulu. Dia memberikan jalan yang hidup, jalan yang baru. Oleh karena itu saudara, ketika Yesus disalib, Matius mencatat pasal 27 ayat 51 saudara. Tabir itu terbelah, bukan dari bawah, dari ke atas, tapi dari atas terbelah sampai ke bawah. Apa artinya? Artinya bahwa dari atas sisi Allah, Allah yang turun ke dalam dunia, Allah yang menjadi inisiatif datang kepada manusia. Dia ingin supaya apa? Supaya ada jalan yang baru, jalan yang hidup. Jadi saudara, yang poin yang kedua ini bukan karena usaha kita, tapi ini adalah usaha Tuhan. Dan Tuhan sudah buka jalan. Saudara, jangan takut apapun yang kita alami saudara. Sesuatu hal yang besar sudah Tuhan buat. Dosa itu adalah suatu hal yang sangat berat sekali saudara. Tanpa pemberesan dosa, hidup kita sia-sia. Dan itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Dan jalan itu saudara, jalan yang daripada Tuhan. Dia buka jalan yang baru, dia buka jalan yang hidup. Begitu benar kehidupan kita saudara. Apa pergumulan kita? Saya tahu saudara, kita bergumul dalam mungkin pekerjaan kita. Kita bergumul dengan keluarga kita. Kita bergumul dengan sakit penyakit kita. Terkadang kita sudah berusaha saudara, sekuat mungkin, berkorban sebanyak mungkin. Seperti tidak ada jalan lagi. Setelah Natal tahun ini, hari ini, God is with us. Yesus Kristus yang menjamin jalan baru dan hidup untuk saya dan untuk saudara. Saya yakini saudara, kita sudah diampuni dosa kita. Lalu kita diberi jalan yang baru dan hidup. Sehingga kita bisa menikmati terus kehidupan dan anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, Tuhan Yesus menjamin sebagai imam besar kepala rumah Allah. Luar biasa. Di ayat 21-22 ini saudara dikatakan Yesus menjamin sebagai imam besar kepala rumah Allah. Apa artinya saudara? Saudara, arti bahwa imam itu saudara, imam itu adalah wakil umat. Ya, jadi wakil umat untuk datang kepada Allah. Kalau nabi ya, wakil Tuhan, kebenaran, firman Tuhan, kehendak Tuhan disampaikan untuk umat. Kalau imam itu adalah wakil umat untuk datang kepada Allah. Apa artinya saudara? Artinya saudara, imam itu ya, imam itu wakil daripada umat itu saudara ya, untuk datang kepada Allah, selalu ada di rumah Allah. Yesus selalu ada saudara. Bahkan dia sudah tinggal dalam hati kita. Dan imam itu, Yesus itu menjamin bahwa kita datang kepada Allah saudara, pasti saudara mengalami Tuhan. Sehingga saudara dalam ibadah saudara ya, kita datang kepada Tuhan, kita merasakan saudara suasana sorgawi saudara. Ada kedamaian dalam hati kita waktu kita beribadah. Kita menaikkan pujian, kita berdoa. Mungkin tak terasa saudara, air mata kita mengalir. Kita rasa ada damai hati saudara. Kita ingat pergumulan kita. Kenapa? Itu saudara, Yesus sudah menjamin dia imam yang ada di rumah Allah dikatakan. Ayat 21. Dia datang saudara, kita datang dan dia selalu ada di sana. Saudara, lalu imam besar itu saudara, itu adalah Allah itu sendiri. Jadi luar biasa sekali saudara ya. Dia sebagai wakil umat untuk datang kepada Allah,
Dan dia selalu ada, dia menanti umat. Saudara, imam tidak pernah tidak ada di tempat. Imam selalu menunggu umat untuk datang kepadanya. Menyampaikan setiap doa-doanya, pergumulannya, perbuatan apapun yang dilakukan, untuk datang kepada Allah, disampaikan kepada Allah. Dan imam besar itu sendiri adalah Allah. Ini luar biasa sekali, saudara. Sungguh-sungguh Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Tuhan beserta dengan kita. Saudara, mari saudara di Natal tahun ini, meskipun dalam keterbatasan kita, mari kita tetap yakin saudara, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Yesus menghapus dosa. Dia membuka jalan. Karena ada pengampunan saudara, sehingga ada jalan. Dan dia menunggu kita kapanpun kita untuk datang. Karena itu saudara, ya, saya mau katakan, sering-seringlah berdoa. Mengapa? Karena kita berdoa ini saudara, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa sudah kita punya imam yang besar, imam yang ikut merasakan apa yang kita rasakan. Arti setiap doa-doa kita, setiap permohonan kita itu sampai kepada Allah. Karena imam besar itu adalah Allah sendiri. Saudara, gereja menyediakan menara doa. Gereja menyediakan doa pagi saudara. Memang saudara bisa doa sendiri-sendiri bisa. Tapi terkadang saudara kalau kita berdoa bersama-sama atau saling mendoakan saudara, ya kita diangkat kembali iman kita saudara. Ya kita membutuhkan kekuatan satu sama lain. Yang paling penting saudara, teruslah berdoa. Terus dalam komunitas minta didoakan. Sering-seringlah berkumpul saudara komunitas. Kita ada share group saudara. Mari saudara, melewati tahun 2020 ini saudara, mari kita tetap kita meyakini bahwa God is with us. Tuhan itu hadir. Tuhan itu beserta dengan kita. Kenapa? Karena dia menjamin kita sudah pasti ada pengampunan dosa. Dosa kita diampuni. Dan Tuhan sudah membuka jalan dari atas ke bawah. Artinya jalan itu jalan yang baru. Inisiatif daripada Tuhan sendiri. Yakini dalam hidup kita saat ini, God is with us. Dia hadir dalam hidup kita karena dia sudah mengampuni dosa kita. Dia buka jalan buat kita. Dan dia menanti kita kapanpun kita datang kepadanya. Amin. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength.
you, it's in you, my life. Mari kita bersama-sama nyatakan komitmen kita. Kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Kita mau meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kami. Karena Tuhan sudah menjadi manusia bersama-sama kami, menguatkan hidup kami. Bahkan bukan itu Tuhan, Engkau menjadi teladan bagi kami. Bagaimana Engkau menjadi manusia, Engkau nyatakan satu sikap yang mulia. Dan sikap itu sudah Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang besar, buat kekuatan dan penyertaan. Dan biarlah pada tahun ini Tuhan, bagaimana tema yang kami bersama-sama teguhkan, God is with us. Tuhan beserta dengan kami dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Mampukan kami Tuhan selalu. Dan biarlah kekuatan itu kami mulai dari diri kami pribadi, keluarga kami, komunitas kami, dan gereja kami. Sehingga kami menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ini doa kami ya Tuhan, teguhkan doa kami. Ini komitmen kami Tuhan yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, memampukan engkau untuk terus meyakini dengan berani berkata bahwa God is with us. Tuhan menyertaimu selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal untuk kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.